Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Butir, buat bincang Umi Tinca dan Ira Tiara. Pastinya di akun TikToknya Umi Tinca dan Ira Tiara setiap jam 7.30 ya di tiga Ramadan puluh ini jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kalau Butir ini kopinya pagi nih, kalau bukan Ramadan ini benar-benar waktunya ngopi pagi. Nah, kalau Rihlah itu adalah jalan pulang menuju Baitullah. Baik, Ambu, hari ini kita Asik. mau bahas apa sih, Ambu? Ya, hari keempat ini aku pengen bahas tentang budaya hoax versus budaya Hmm, sensasi nih. Nah, itu Gitu dia. kan. Karena dalam kehidupan Hmm, keseharian kita itu banyak banget menerima informasi, hmm, tapi informasinya itu tuh jadi ambigu gitu ya, Mi ya, karena ada hmm, faktor hoax sama hmm, faktor sensasi gitu. Jadi dia membuat informasi ini supaya up gitu, ternyata hmm, sensasi atau ternyata apa hoax gitu, apa hmm, apa sebuah informasi yang tidak benar. Gitu. hmm, hmm. Nah ini apa ya? eh Ternyata manusia tuh lebih tertarik dengan sensasi daripada kebenaran nih. Nah, ini yang justru apa ya anehnya ya, yang justru anehnya. Ada anehan sedikit gitu. Manusia Iya, ini ada. iya, 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 iya. Jadi apa ya? Ketika misalnya nih ya, Umi, kalau dulu makin kita tuh nganggapnya itu gosip gitu kan. Nah sekarang Mm, mah mm, hoax gitu. Hoax sama gosip mm. hampir sama kali ya, gitu kan. Iya, iya. Cuman apa hoax itu tuh lebih kepada informasi tentang sesuatu yang sangat menyesatkan gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh yang kita bahas nih tentang pemadaman listrik yang sampai 7 hari itu Mm, ternyata kan hoax kan. mm, mm. Nah itu tuh apa berita yang membuat masyarakat itu memiliki eh, kemampuan mengetahui tentang informasinya tuh masih terbatas gitu karena Mm, mm. budaya membaca itu budaya literasinya itu masih lemah gitu. Iya, iya. Jadi ketika baca sebuah berita gitu mereka tuh tidak pernah mencari referensi gitu kan, mencari referensi atau mengetahui dulu dari pihak yang lain bahwa berita ini tuh benar apa tidak benar adanya. Nah, Iya, terus iya. kalau misalnya dapat berita sensasi gitu kan, Umi apa misalnya punya rumah baru tiba-tiba seharga 5 miliar gitu kan. Mm, Sensasi amin, tuh amin, kan. amin. Aminin dulu. Tapi dapat dapat rumah yang 5 miliarnya tuh dapat dari opa-opa gitu kan. Gitu kan Mm. ceritanya. Ah, Nah, itu yang jadi meledaknya, bukan karena Umi mm, dapat rumah 5 miliar hasil mm, sendirinya. Gitu. mm, mm, Dan mm, lebih mm. percaya itu lagi masyarakat itu daripada percaya Umi dapat sendiri. Iya, 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 iya. Ya, memang lagi marak banget ya di kalangan masyarakat, di mana kadang sesuatu yang hoax itu jadi malah malah lebih booming ya daripada kebenaran Iya, yang ada iya, gitu. Sekarang tuh kayak kayak berita itu memang akhirnya orang melihat kayak terutama pemberitaan itu lebih milih yang dia komersil terus punya iya, nilai iya. jual secara ibaratnya orang jadi tertarik untuk ngikutinnya gitu untuk kayak kayak Mm-mm, kalau di kayak kalau di media TikTok ini gimana caranya orang bisa dapat 1 juta like, 1 juta viewer gitu kan. mm-mm, Jadi iya, iya, nggak iya, berpikir tentang apakah si berita itu, apakah si konten itu bermanfaat atau enggak, hoax atau bukan gitu. Yang penting iya. itu gitu. Yang sering terjadi Uh-uh, seperti itu. Sehingga ya udah mm-mm, masyarakat tuh kebawa-bawa akhirnya gitu. mm-mm, Kebawa mm-mm. kebawa kebawa dalam berita-berita hoax itu gitu, Ambu. Iya, betul. Ya, dan apa ngerinya kalau misalnya berita hoax dan berita sensasi ini muncul terus gitu ya, orang tuh malah menganggap bahwa itu tuh semakin benar adanya gitu. Mhm, Jadi mhm. kalau berita hoax sih masih bisa ini nih masih bisa dikendalikan karena misalnya nih ada pihak otoritas yang bisa memverifikasi gitu kan ya tentang berita tersebut gitu kan. Jadi kayak Mhm, misalnya tentang pemadaman listrik mhm. apa selama 7 hari itu pihak PLN kan yang bicara gitu kan dan mereka menjamin bahwa itu tidak akan pernah terjadi gitu kan. Nah akhirnya berhenti tuh berita hoax itu gitu.
Beda Ya, kalau ya, berita sensasi, Mi. Semakin sering muncul, dianggapnya jadi benar gitu, Mi. iya Kalau berita betul. sensasi itu. Dan Ya, kalau misalnya nih yang kenanya kita gitu ya, si pembuat sensasi ini, kita verifikasi bahwa meluruskan berita tersebut, orang mm, tuh malah makin menghujat gitu loh. Jadi ya, disangkanya kita mencari pembenaran atau menghindari atau ibaratnya cari aman gitu kan. Jadinya tuh malah kayak gitu, Mi. Dan itu netizen-netizen kalau udah komentar, ganas. yes, benar-benar. Apalagi kalau kita tuh nggak bisa memfilter gitu, Ambu. Kayak misalnya contoh lah, Nah, ada nih, ada satu 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 berita tentang satu selebritis gitu yang itu tuh kayak dia diundang di sebuah podcast, terus dia ibaratnya kalau Umi bilang mah dia kayak asal nyeplok gitu ya, asal nyeploknya itu sebenarnya enggak, mungkin di kehidupannya dia tuh nggak kayak gitu juga gitu, tapi ya, kayak cara dia gaul gitu, yang cara dia bergaul, cara dia bicara, cara cara pandang dia, cara berpikir dia, cara akhirnya tuh tercetus gitu kan perkataan yang itu tuh bikin orang bener-bener kontroversi sampai akhirnya menghujat lah ya, istilahnya tuh ya, menghujat betul. dia gitu. Itu sebenarnya kan kita wajib berhati-hatinya di situ gitu. Wajib berhati-hati sih di situ. Jadi kayak kita kita saat ini juga sama, ketika kita ngobrol di sini tuh kalau sepanjang itu bisa jadi ada sesuatu yang kontroversi yang kita sampaikan, tapi sepanjang itu ibaratnya berdiri di kebenaran ya kita tetap aja gitu. Tapi kalau misalnya udah tuh mengatakan sesuatu yang kontroversi, udah gitu tidak didu- tidak didukung oleh kebenaran. Jadi hanya kayak akhirnya orang ngecap bahwa dia tuh red flag gitu, Ambu. Ya, Gitu. Itu betul, kan betul. itu yang bahayanya gitu ya, itu yang bahayanya. Gitu. Dan itu pernah sih Umi ngikutin gitu salah satu selebritis gitu, salah satu aktor yang ketika diwawancara tuh tentang konsep pernikahan ya ibaratnya ditanya kalau misalnya istrinya gak bekerja gimana gitu. Dan jawabannya itu adalah kan sebenarnya kalau masing-masing memahami ya Ambu kalau istri itu tidak punya kewajiban bekerja sebenarnya dan tidak punya Betul, kewajiban untuk betul. ngasih nafkah kan sebenarnya. Cuman Ya, karena dia betul. merasa bahwa enak aja harus gue terus yang kerja kan seperti itu. Terus karena memang dua-duanya kerja sebagai Ah, apa namanya public figure, terus kemudian dia dia berkatanya tuh sebenarnya cuman satu kalimat yang itu memicu reaktifnya warga netizen gitu ya. Jadi katanya enak aja berarti gue jadi babu dong, padahal yang ngomong kayak gitu itu yang sebenarnya apa pihak suami loh yang memang punya kewajiban untuk menafkahi, kan itu jadi lucu gitu kan, hmm. Ya, jadi ya, aneh ya. aneh-aneh super aneh gitu, makanya itu Ah, yang ah. bikin akhirnya wow, pokoknya memanas lah kontroversi dari netizen itu yang Ah, bikin ah, ah, ah. akhirnya tuh orang mungkin dampak buruknya itu adalah kepada apa namanya kepada apa ya label-label yang diberikan netizen kepada si sosok tersebut gitu. Tapi sih kalau Umi lihat ya kalau di kalangan selebritis atau kalangan apa kayak public figure itu dengan dia dicap red flag aja dia malah makin ini enggak sih, aku makin Menjadi. masyur, makin bukan jadi malah makin terkenal gitu, anehnya kayak gitu gitu. Jadi cuman kan kalau Ya itu itu. iya gitu. Aneh jadi om itu aneh oh gitu. Kadang orang tuh mungkin kayak kayak suka kita ada denger nggak entah itu hoax atau bukan ya Ambu ya, tapi Ya, kita ada dengar bahwa kalau selebriti itu kadang dia cari sensasi untuk naikin ininya rating dia gitu Bu. ya, betul, Ratingnya dia betul. gitu, kayak gitu. Nah, apa ini juga bagian dari sensasi atau memang pemahaman dia seperti itu terhadap bagaimana konsep rumah tangga yang dibangun oleh seorang apa namanya umat Islam ya kayak gitu. Ya, Ya betul, umatnya betul. Nabi Muhammad kayak gitu Ambu. Ya.
Ya, kadang memang kalau selebritis itu ada politik juga di situ sih, Mi. Jadi mereka Hmm. gimana nih, misalnya udah nggak terkenal, menurut mereka, versi mereka gitu ya. Aduh, Hmm. gua Hmm. udah nggak terlalu dikenal nih, gitu kan. Ya, ya Hmm. udah lu bikin sensasi aja biar lu dikenal lagi, gitu kan. Nah, mau itu sensasinya jadi negatif atau positif, biasanya nggak Hmm. jadi persoalan bagi mereka. Yang penting gua masyhur lagi kata apa Umi tadi gitu kan, dan itu Hmm. memang Hmm. tujuannya mereka gitu. Nah, tapi gini Mi, yang mengerikan itu yang tadinya tidak tadi maksudnya tidak membuat sensasi jadi sensasi. Karena apa? Hmm. Dari ucapan mulutmu harimaumu itu Mi. Ya, Ya. iya Jadi betul. ini Itu yang terjadi sama dulu. ada dua dua orang yang menjadi warnya warganet Indonesia gitu kan. Hmm. Umi mungkin pernah dengar yang satu tentang bagaimana dia merasa bangga anaknya jadi WNA dan biarkan Hmm. ibunya aja yang jadi WNI gitu kan. Hmm. Dan dia sampai membuat suatu ucapan gitu ya yang seolah-olah Indonesia ini kurang baik lah gitu kan. Hmm. Hmm. Sebenarnya bukan persoalan anaknya punya paspor WNA atau dia mau jadi WNI atau WNA gitu kan, kita juga nggak jadi Hmm. persoalan. Tapi omongannya dia yang menghina negara gitu. Padahal dia Hmm. sendiri bisa sampai di negara tersebut hasil dari beasiswa yang dimana beasiswa itu adalah sebuah lembaga yang dibiayai dari pajak negara gitu Mi. Terima Hmm. Hmm. kasih. Nah itu tuh membuat eh, orang-orang tuh makin gemes gitu sama dia karena dianya tuh malah ngelawan Mi gitu. Ngelawannya Hmm. tuh petantang petenteng Mi, benar-benar ngelawan aja Mi, gitu Hmm. ngelawan sampai akhirnya mereka bilang warganet semakin menggila, kan warganet mah gitu ya Mi, apalagi plus Hmm. 62 gitu kan, Iya, plus 62 mah makin ditantang makin petenteng gitu kan. iya, betul, betul. Makin diperepet malah tambah diterima prepetannya gitu, dijadiin bahan diolah gitu kan, dibalikin Iya, lagi gitu iya. kan. Dan itu tuh bener-bener sampai jadi meme, sampai semua para tokoh turun gitu ya. Salah satunya yang menjadi mentor saya itu Bapak Helmi Mm-mm. Yahya gitu kan. Beliau juga Mm-mm. sampai ucap gitu kan tentang hal itu gitu. Mm-mm. Dan akhirnya Bapak Mm-mm. Purbaya membuat keputusan untuk blacklist beliau gitu. Itu Mm-mm. Mi. Ya Mm-mm. itu tuh tadinya nggak akan bikin sensasi, tapi mulutmu harimaumu dia jadi sensasi Iya, gitu iya. kan. Nah, Jadi, terus yang satunya lagi Mi, yang tentang mm-mm. sahur. Dia membuat Mm-mm. opini bahwa tidak semua orang butuh sahur, cina. Dan sahur itu Mm-mm. mengganggu tidur saya, katanya gitu Mi. Wah, Wis. itu warganet langsung sampai jadi lucu, dia berhijab, namanya juga nama Islami banget gitu ya, kayak Mm-mm. nama orang Aceh gitu ya, tapi dia mengucap kata-kata yang sebenarnya tidak usah diucapkan oleh orang muslim gitu, yang seharusnya dia Mm-mm. taat dan bertakwa dan mengetahui gitu tentang konsep sahur itu. Memang benar kan, sahur Mm-mm. mah memang nggak semua orang boleh mau sahur juga terserah gitu kan, yang penting dia girohnya dari Ramadan itu dia paham gitu kan. Tapi ini jadi sampai ke, ya kan say, kata ke suaminya tuh lagi makan gitu kan, ya Mm-mm. kan say, katanya gitu, kita tuh nggak butuh sahur katanya gitu kan. Mm-mm. Dan itu mengganggu tidur saya. Wah itu langsung dikecami, langsung Mm-mm. warganet tuh mengecam. Iya. Nah itu Apalagi sesuatu hal yang membuat tadinya tidak mau sesuatu. sensasi. Iya, apalagi membuat sesuatu yang kontroversinya itu adalah hal-hal yang kaitannya itu dengan hal-hal prinsip, ya, hal-hal prinsip yang Betul, kaitannya itu betul. dengan aturan, ibaratnya aturan Allah lah ya, aturan agama Mm, gitu. mm, Itu mm, 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 pasti mm, mm. Mm, mm, jadi mm, hal mm. yang dikecam gitu. Karena kan eh, jadi dipertanyakan dong keyakinannya gitu kan, keyakinannya, bener nggak gitu? Itu Kalau warganet plus misalnya 62. heeh. Hati-hati dengan warga plus 62 gitu. Yang kayak gitu-gitu Iya. ya pastilah ya Mm, jadi mm. makanan, jadi habis deh dimakan gitu kan. Karena Iya, apa? iya, Karena iya. ibaratnya kalau misalnya itu munculnya dari orang yang tidak punya keyakinan
ini gitu, yang bukan orang yang mengerjakan ibadah puasa ini, ya mungkin bisa jadi nggak ada Mm-mm, masalah. mm-mm, Maksudnya bukan nggak mm-mm, ada masalah, bisa jadi hanya tidak akan terlalu yang sedahsyat ini gitu, kayak gitu. Karena mm-mm, mereka, mm-mm. kata Allah, kita sedikit memahami bahwa mereka itu tidak tidak punya pemahaman tentang itu kan, dan hanya bagaimana cara pandang dia aja secara secara personal kan, kayak gitu. Mm-mm, Kalau itu mm-mm. kan Iya, udah lebih ke menyerempet-nyerempet ke ini, kayak eh, menghina aturan Allah dong gitu kan. Maksudnya heeh, benar kayak gitu. Sampai menolak. ustadz-ustadz pada turun nih Iya pasti. akhirnya, heeh, untuk meluruskan. Mm-mm, mm-mm. Karena tidak ada syariat Allah yang dibuat itu untuk tidak ada yang memadorotkan gitu. Semuanya itu adalah untuk Mm, kemaslahatan. mm-mm, Cuman kadang kita nggak paham aja, belum memahami. Nah, justru makanya Al-Quran itu akan apa namanya, akan dibentuk menjadi sesuatu yang ibaratnya petunjuk itu bagi orang-orang yang mm-mm, siapa, mm-mm. orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang dia mau berpikir, ya. Ya, La'alakum ya. apa, di ujung itu tatafakkarun gitu ya, ada beberapa ayat tertentu yang jadi itu Mm-mm, mm-mm, berlaku bagi, akan bermanfaat, berlaku bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, kalau misalnya orang nggak mau berpikir, nggak mau merenungkan, nggak mau menggali lebih dalam tentang hal itu, ya boro-boro gitu kan, boro-boro paham, mau memahami tentang itu gitu. Yang dipikirkannya itu hanya hal-hal yang sifatnya ego personal. Kalau hal betul, mengganggu tidur betul. kan ego banget. Terus kata Allah Iya, gini, itu. Mm. kalau ada dialog gini, kata Allah, lu siapa yang ngasih lu nafas, siapa yang ngasih lu waktu untuk tidur istirahat, siapa yang ngasih lu kehidupan, siapa. Gimana kalau kayak gitu, ya kan, dia nggak bisa apa-apa sebenarnya gitu. Betul, betul. Iya, iya. Mm-mm. Ya, dan itu memang apa, menjadi sensasi yang cukup ini cukup besar ya. Kalau kalau yang apa yang ucapan tentang sahur itu nggak terlalu sebesar yang bangga menjadi WNA, Mi. Kalau apa yang bangga jadi WNA itu kan dikecamnya sampai seluruh bangsa Indonesia ya, sampai apa masyarakat yang tinggal di luar negeri ada yang sampai 20 tahun, 30 tahun mereka menyampaikan bahwa mereka paspornya tetap si hijau gitu kan. Dan mereka bangga dengan si hijau walaupun ibaratnya negara kita tuh bukan negara yang sempurna lah, masih jauh lah dari kategori sempurna gitu kan sebagai negara yang apa seharusnya gitu. Tapi akhirnya tuh banyak yang berbicara gitu karena ya dia tuh kayak yang mencik orang masih gandung ngalelewe gitu, Mi, gitu. Nah, terus ya yang luar biasanya, aku kan lihat apa akunnya di TikTok gitu kan si orang ini tuh. Nah, dia tuh posting dia tuh sebenarnya lagi dihujat sama warga plus 62 gitu ya. Tapi dia tuh kayak yang watados ya, Mi. Assalamualaikum Bikin warahmatullahi. lagi konten sih ya, Mi. Ih, keren Nah, banget nih orang. jadi nggak kapok gitu ya dengan satu hal yang memang itu menjadi kontroversi. dan Gitu. dan sebenarnya gini, kalau kayak kayak gini, ada istilah gini, Ambu, kalau kamu menghina saya ikhlas, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu menghina akidah saya, maka saya orang yang pertama yang akan berhadapan dengan kamu. Kan kayak gitu. Iya, Kenapa? Karena kalau iya. kayak menghina aturan Allah, menghina akidah Islam, itu kan lebih ke kayak nantangin Allah gitu. Sombong amat gitu. Kayak contoh lah kayak gini. Contoh, orang baik nih, orang baik ke sesama. Dia secara Mm-mm, ini baik loh ke sesama. Kayak misalnya nolong tetangga, apa segala macam. Tapi ketika dia nggak sholat, lo bisa baik ke sesama manusia, tapi lo kamu kurang ajar sama Allah gitu yang menciptakan kamu, kayak gitulah istilahnya. Kayak Iya, gitu, iya, iya, Ambu. iya, iya. Itu ada sih yang lagi apa, yang lagi happening itu, jadi kalimat-kalimat itu. Jadi orang-orang yang kayak Betul, bangga betul. dengan kebaikannya, habluminanasnya, tapi dia
Sebetulnya kan dua hal yang harus yang kemarin-kemarin Umi cerita ke Ambu bahwa sebetulnya antara dua hal yang sebenarnya nggak perlu dikontroversikan dan nggak perlu dibentur-benturkan kan. Contoh kayak Iya, betul. habluminallah dan habluminanas itu kan sesuatu yang dua-duanya harus dikerjakan gitu kan. Sempurnanya habluminanas itu jika Iya, jika habluminallahnya udah bener, ibaratnya kayak gitu. iya. Nah, kayak sedekah sama umroh, terus kayak hijab antara hijab hati dan hijab fisik gitu-gitulah ya. Nah, bikin orang tuh kayak ini tuh gimana ya gitu, cara Iya, pandang. iya, iya. Iya, Masya Ada Allah. Pak Harun loh, Ambu. Terima kasih Pak Oh ya, Harun. iya Terima ini suka kasih Pak lewat emang. Harun. Sudah. Heeh. Iya. Ya itu Mi, padahal apa ya, mereka tuh nggak sadar gitu ya bahwa sebuah sensasi dan hoax itu yang mereka buat itu tuh akan menjadi pertanggungjawaban kelak. Kan ada Mm-mm. lagunya malah ya, akan tiba Gimana tuh lagunya? waktu gitu kan, Iya, mulut dikunci, iya, iya. Itu ya kan? lagunya Ya kan kita almarhum Chrisye. Ambu boleh tuh di style dulu biar kita tuh nggak ngoceh mulu. Ay, Ambu kan lumayan tuh. Jadi istirahat sebentar 3 menit sambil kita merenung dari syair-syair tersebut kan dari lagu-lagu itu. benar 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 ya Mi ya. Karena Gitu kan kan. kita lagi tahu nih kalau kita ngoceh mulu tuh kadang seret seret terus kayak suara tiba-tiba ngilang gitu. Jadi ya. Iya gitu apa yang membuat sensasi dan yang membuat Mm-mm. tentang berita hoax itu gitu ya sedihnya Mm-mm. tuh Mm-mm. apa mereka tuh nggak ngeh gitu ya bahwa kita tuh hidup tuh sementara loh di sini gitu kan Mm-mm. dan semuanya itu Mm-mm. akan dipertanyakan gitu. Mm-mm. Nah ini nih Kadang yang Bu harus lagu Chrisye ada judulnya mulut tangan apa ya? Tangan kaki mulut. luar biasa ya. Jadi di siaran butir pagi Bincang Omi Tinja dan Ira Tiara satu lagu yang memang akan mengingatkan kita semua tentang bagaimana kita Betul. mengubah tangan, kaki, mulut semuanya diminta Mm-mm. pertanggungjawaban ya teman-teman semuanya. Ada adrenalin yang naik nih kalau dengerin lagu dulu gitu. Ada semangat gitu Iya, iya, teman-teman. iya, Masya Allah. Ya, nah itu apa inti yang tadinya saya angkat itu Mi itu ya. Jadi ketika berita Mm-mm. hoax dan Mm-mm. berita sensasi ini Mm-mm. naik gitu ya dan menjadi Mm-mm. perbincangan warganet atau warga plus 62 gitu. Dan itu tuh bukan warganet dan warga plus 62 sama yang membuat beritanya aja gitu. Kita yang menyimaknya juga bisa kena itu Mi gitu. Karena kita ikut Mm-mm. mendengar gitu. Betul, betul. Ya itu, ya kayak dosa berantai itu ya, Ambu ya. Iya, dosa berantai. Thank you, Bu Iya, Mel. iya kayak dosa berantai itu. Nah, kayak gini Ya, maksud Umi Ambu. Jadi ini keren banget. Aku tuh terinspirasi sebenarnya sekarang radio-radio itu live-nya itu di TikTok ya, Ambu ya. Jadi betul. kan sekarang gini, radio itu nyaris kalau kayak pesawat radionya nyaris sudah lenyap gitu kan. Betul. Mm-mm. Kenapa pesawat bentukan bendanya nih lenyap? Kenapa? Karena radio tuh bisa di setel di handphone, bisa di setel dimanapun, bisa di setel dimanapun, pokoknya di dalam dalam pesawat apapun gitu kan, dalam dalam alat elektronik apapun itu bisa ada gitu. Nah, tapi konteks radio sebagai yang menggaungkan penyiaran penyiaran gitu, edukasi penyiaran itu tetap ada dan sekarang tuh TikTok dijadikan sebagai media loh Ambu untuk mereka tuh pada Ya, siaran di TikTok. betul, Jadi betul Mi. ya mungkin orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dalam kendaraan itu mereka bisa hanya sekedar mendengar suaranya gitu kan. Tapi mereka yang kayak di rumah bisa nonton loh, bisa dengerin radio sambil nonton orang yang sedang siarannya jadi kayak di TV gitu. Iya, iya, iya. Bahkan sekarang kan ada TV yang bisa muter-muter nih. Bisa di Mm-mm. vertikal, bisa di horizontal. Iya Sekarang tuh ada benar. TV kayak gitu. Jadi kita juga bisa ngelihat TikTok di situ gitu ya. Dan Mm-mm, siapa tahu mm-mm. ada teman-teman kita yang ngelihatnya di TV gitu. Iya benar, benar banget. Jadi Umi terinspirasi gitu. Gini,
kita berbicara bahwa apa yang kita obrolin ini setiap paginya adalah sesuatu yang insya Allah berisi lah ya Ambu. Yes. Berisi gitu, ada Ya. sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Nah, kalau kayak siaran kan sebenarnya siaran di radio itu asal kita misalnya temanya masing-masing penyiar radio itu dia punya tema tersendiri nih, dia tentang apa gitu. Ya udah seputaran itu aja gitu. Jadi Ya. hal-hal yang lagi bener, yang lagi happening, yang lagi viral, yang sebenarnya sama seperti ini isu-isu sosial politik, tapi tidak terlalu dalam mengkaji tentang sesuatu. Nah, ini kita kelebihannya. Kelebihan kita itu adalah kita mengkaji banyak hal yang memang insya Allah manfaatnya banyak. Insya Allah ya Ambu Ya. ya, kita Ya. harus Ya. percaya Ya. bahwa percaya diri karena kita menyampaikan ini benar-benar berdasarkan ilmu dan juga ingin di ujung-ujung di penghujungnya itu kita sangat ingin teman-teman semuanya tuh hadir di Baitullah sebagai jalan pulang gitu ya. Ya. Jadi Ya. Ya. lihat lihat tujuan yang mulia walaupun dikemasnya tuh kan seret kan Bu. Saum ya teman-teman. Aduh Walaupun dah, dikemas Umi mah tadarusan kan pasti ya bersuara. betul. Sekarang butir yang ngomong lagi gitu Iya kan. betul betul. Jadi tadarus kan dari jam 5 sampai jam setengah 8 ya lumayan itu. Jadi 2 jam ya, 2 jam setengahan lah ya. Heeh. Itu. Terus kemudian butir. Terus kalau pas tahsin tuh bener-bener ini lagi ambu suara lagi gitu Ya. kan. Ngajar tahsin juga Mm-mm. ini apa keluar suara ngaji juga. Bismillah ya seraknya kan nanti Mm-mm. di hadapan Mm-mm. Allah dipertanggungjawabkan sebagai Mm-mm. amal soleh. Mm-mm. Amin. Mm-mm. Mm-mm. Amin, amin, Gitu amin. ambu. Ya, tidak ada yang tidak apa ya, tidak ada yang tidak jadi sia-sia Mm-mm. selama kita mau beradaptasi. Karena manusia ini kan punya ceritanya punya akal kan, gitu kan. Betul. Jadi Mm-mm. kalau misalnya kita tidak mau beradaptasi, rasanya itu harus hati-hati gitu. Kenapa? Karena nanti tiba-tiba malah dia yang jadi ketinggalan karena dia tidak mau beradaptasi dengan kondisi saat ini. Mm-mm. Jadi kayak Mm-mm. misalnya tadi tentang radio ya yang kayak Mm-mm. begitu-begitu, ya itu tadi gitu. Pasti malah jadi dia kepikirannya tuh seperti ini. Terus juga ada program-program baru kan yang sampai Mm-mm. menyaingi profesi-profesi gitu kan ya Mia? Mm-mm. Apa yang program yang cerdas itu gitu kan yang Mm-mm. sampai menjadi bagian dari apa kita pemakaiannya gitu baik itu namanya Gemini lah AI lah, Mm-mm. ChatGPT gitu kan, Mm-mm. dan apa-apa gitu kan, hampir semuanya menggunakan apa program tersebut yang menjadi kayak akhirnya tuh kita malas mikir gitu. Kalau kita Mm-mm. tidak mampu mengendalikannya, Betul, ya. betul. Jadi itu sih yang harus benar-benar bisa disikapi. Ya, setuju Ambo, setuju banget. Nah, teman-teman kalau teman-teman punya punya pengalaman tentang misalnya saya pernah loh kemakan hoax gitu kan dan akhirnya Mm-mm. merugikan diri saya sendiri loh. Boleh berbagi ya, boleh berbagi. Berbagi mau di sini di apa kolom komen boleh, terus mau ke DM boleh. Berbaginya ya, Bu, berbagi pengalaman, berbagi cerita nanti kita bacain dan nanti kita apa komenin, kita responin. Terus gimana solusinya atau gimana ininya nanti ya. Seperti itu ya, biar interaktif, Ambu. Ya, betul. Biar Jadi kalau interaktif misalnya dengan para teman-teman pernah nggak sih teman-teman. kemakan berita hoax gitu kan, atau berita sensasi gitu. Kan kadang-kadang Mm-mm. berita hoax dan sensasi tidak selalu harus di seputar media sosial atau di apa di jagat maya gitu kan. Mm-mm. Kadang-kadang antar lingkungan kita juga ada gitu kan, suka ada berita sensasi kan antar tetangga Betul. dan juga apa berita hoax gitu kan yang akhirnya tuh malah menjadi gibah kan kalau di bahasa kita mah Mm-mm. gitu kan jadi gibah yang dimana gibah itu seperti apa mi Memakan bangkai menyetubuhi saudaranya sendiri. menyetubuhi ibunya sendiri. Memakan bangkai ya, Bu? Memakan Apa bangkai memakan bangkai itu saudaranya mah sendiri. riba ya itu mah riba ya Iya, betul riba. Kalau seperti riba ya. memakan bangkai. Nah, Bu Entin Kartini, selamat pagi. So, coba ada teman-teman dari yang hadir di akunnya Umi atau akunnya Ambu, ada yang pengen berbagi nggak? Pernah pernah nggak teman-teman kena
keperosok sama hoax, terus akhirnya karena mudah begitu aja percaya, akhirnya jadi kebawa-bawa deh, jadi apa namanya, dapat dapat dampak negatifnya di kehidupan teman-teman. Nah, kalau ada Ya, betul. boleh komen di sini ya, di masing-masing di akunnya ya, di akun Umi atau di akunnya Ambu. Ya, Seperti ya. itu. Oke, Ya, Ambu, dan kita berita lanjutkan. hoax juga ini dapat mengubah opini orang ya, Mia. Mm, Apa yang tadinya misalnya orang itu adem ayem tiba-tiba jadi panik gitu kan, berita hoax seperti mm, itu. Jadi maka apa ketika kita mendapatkan berita yang agak aneh gitu menurut kita gitu ya, segeralah cari tahu gitu kan. Sekarang mah zaman tuh tinggal pakai jari gitu kan, kita tinggal cek di apa di GPT misalnya atau lihat mm, di mesin pencaharian gitu kan, atau mm, misalnya lihat di Igoy gitu kan, yang ibaratnya tuh memverifikasi apakah berita ini benar apa tidak gitu kan, apakah jadi kalau aku nih pernah nih kalau aku hampir mm, kemakan berita yang di BC nih, jadi si mm, ada BC-an gitu ya, mm, BC-annya tuh mm, hampir, aduh aku mah nggak nyangka aja kalau itu teh ternyata penipuan gitu. penipuan. Cuman yang menjadi tanda tanya aku gitu ya, kok apa mudah banget ya, maksudnya gini, bukan mudah, kok memberikan hadiah jor-joran banget ya gitu. Jadi ada sebuah mart yang suka bertetanggaan teh keningan Mia, tapi itu ada di salah satunya gitu. Dia bikin BC iklan gitu kan, dan menyampaikan bahwa akan ada pemberian produk sembako lah gitu ya, dengan gratis gitu ya, dengan kita mengisi data link di sini gitu kan, supaya segera diverifikasi dan tinggal memperlihatkan bahwa kita tuh ikut program itu gitu kan. Nah, aku teh rada-rada ngeri karena begitu aku masuk ke link itu, dia ada KTP, terus ada email, terus ada nomor HP gitu kan ya, yang rada-rada ngeri gitu kan Mi, gitu kan. Jadi Nah, narik data ya. langsung aku tuh cari informasi di mesin pencaharian gitu kan. Aku tanya di situ program hadiah dari ini gitu kan, tentang Nggak ada ternyata. pemberian sembako gitu. Langsung keluar ternyata hoax gitu, penipuan, hati-hati jangan sampai memberikan data gitu. Wah, itu langsung aku alhamdulillah Iya. ya. Kan maklum Jadi kan, mama nggak bisa liatannya gratis kan Mia. iya, betul betul. Kalau Umi teringat gitu satu pengalaman pengalaman yang sampai saat ini tuh masih keinget banget. Waktu itu Maria masih SD, Ambu. Jadi kan kalau pagi-pagi tuh Umi satset gitu ya, nganter Hifzan, nganter Mariam gitu ke sekolah. Terus udah gitu ceritanya biasa aja ya, karena kita kan ibaratnya kita makan di umroh haji kan, biasanya abis itu kita beredar gitu kan, siar gitu kan, siar mendatangi calon-calon jamaah kayak gitu. Nah itu kan masuknya sekitar setengah 8 ya, setengah 8 Ya. pagi masuk sekolah tuh. Terus aku tuh jalan baru jalan sekitar setengah jam, sampailah di rumah di rumah temen. Terus aku ikut sholat duha, ceritanya mau ikut sholat duha dulu di situ sambil janjian sama memang calon jamaah yang tetangga di situ kan, tetangganya gitu. Terus pas baru beres sholat duha, tiba-tiba aku dapat telepon, Ambu. Jadi itu bukan dari broadcast, dapat telepon katanya ini uminya Mariam, betul, kata dari mana ini? Oh ini saya dari Al Ghifari katanya gitu ya, dari Al Ghifari. Dia menyebutkan nama salah satu guru, Ambu. Jadi itu yang dahsyatnya itu dia berarti mencuri data ya. Dia mencuri database-nya guru-guru Al-Ghifari gitu. Kan Umi nggak mungkin dong nyimpen semua nomor WhatsApp-nya guru kan, karena kalau bukan Ya, gurunya ya, Mariam nggak mungkin juga di save gitu. Terus ya, ya. katanya ini Mariam kecelakaan katanya gitu, kecelakaan. Rasanya baru diantar deh gitu kan. Eh terus dia langsung baru baru aja setengah jam yang lalu saya antar kok ke sekolah gitu kan, dia langsung mungkin mengalihkan gitu, Ambu mengalihkan, dia bilang eh
kecelakaannya di tangga, katanya jatuh dari tangga, cina kepalanya bocor, darahnya Mhm, kehabisan darah dan harus segera dilarikan ke rumah sakit gitu kan. mhm, Atau otomatis ambu atuh ya, aku mhm teh mhm, namanya juga pastilah seorang panik. ibu kan, Heeh, langsung nangis, langsung gimana gitu. Tapi anehnya tuh si yang memberi kabarnya itu tidak mengarahkan aku untuk ke Algefari, malah heeh, mengarahkannya itu untuk katanya sekarang lagi dilarikan ke Rumah Sakit Kebonjati, Santosa ya, Santosa. mhm, Santosa mhm, Kebonjati katanya. Yang aku pikir, tapi saat itu nggak sempat berpikir waras juga Ambu ya, mhm gitu. mhm, Santosa Kebonjati. Terus aku bilang, ya udah saya nyusul gitu, saya nyusul ke sana. Bu, sebelum disusul karena ini sudah mendesak dan anaknya harus segera ditangani, ibu harus segera transfer dulu untuk deposit katanya gitu kan. mhm, Deposit ke rumah sakit gitu, 10 jutaan bu. mmm, 10 juta. Dan yang dahsyatnya lagi adalah si temen aku itu yang aku ikut sholat di dia gitu. Temen aku itu sempat kemakan juga. Dia bilang gini, mhm, Tin, punya nggak kamu 10 juta di rekening? Udah aja transfer aja katanya. Takutnya Mariam nggak ketolong. Bayangin Ambu. mmm, mhm, Bayangin. Kataku, nggak ada 10 juta, ada juga 2 juta. Waktu itu Ambu aku bilang, ada juga mhm, udah 2 juta transfer aja, yang penting anakmu selamat. Coba saking mhm, dua-duanya panik gitu kan. Saking dua-duanya mhm, tuh bener-bener panik. Akhirnya pas mau ceritanya, pas mau transfer banget, tiba-tiba Abi itu nelpon. Abi kan waktu itu mmm, almarhum kerjanya tuh di Jakarta kan, di apa namanya, di mhm, IT ya, di perusahaan Jepang gitu di sana Jakarta. Tiba-tiba abinya tuh nelpon, abinya konfirmasi ke Umi, katanya, Mi, teteh lagi sekolah? Iya lagi sekolah. Enggak gitu, teteh katanya kecelakaan ya, iya kata gitu, ini ada dapat kabar. Nanti Abi cross check dulu ke Bineti katanya. Bineti itu kan mhm, adiknya Abi yang mhm, dia mhm, ya pemilik Algipari kan gitu kan. mhm, Nah, mhm, yang bener-bener ya kalau kita tuh sebagai perempuan kalau udah ke distract sama satu berita kemudian panik itu udah bener-bener akal sehatnya tuh nggak bisa dipakai sehingga nggak mhm, kepikiran untuk nelfon dulu kayak atau apa dulu cross check gitu nggak Ambu. Dan mhm, temen aku juga sama malah nyuruh cepet-cepet transfer aja gitu. Kebayang nggak Ambu? Nah, heeh heeh, alhamdulillahnya Abi nelfon aku terus udah gitu setelah itu sebentar-bentar Abi telepon dulu katanya. Abi telepon dulu Neti gitu katanya. Terus Abi nelfon, enggak kok kata apa wali kelasnya Mariam lagi belajar kok. Masya Allah itu dari situ mhm, Ambu itu. Dan ternyata si hoaxnya itu berantai Ambu, jadi dia komplotan gitu Ambu, jadi nggak sendiri, mmm, jadi ada beberapa orang yang mau menyerang aku gitu, nyerang dari mentalnya gitu supaya kena tuh mhm, mental kita. mhm mhm mhm, Jadi yang ada yang pura-pura jadi dokternya, yang lagi ini anaknya ini lagi di rumah sakit, saya dari rumah sakit ini nih Kebonjati bilang gitu Ambu. mhm Ada yang mhm jadi mhm, perawatnya, ada yang jadi nganterinnya, ada yang jadi guru mhm, Algifarinya. Masya Allah, Umi bilang dahsyat banget mmm, nih gitu ya. Jadi Masya Allah. Nah, Alhamdulillah Allah tolong gitu ya. Belum sempat mhm mhm, transfer, sudah dapat kabar bahwa Maryam baik-baik aja dan ada lagi belajar di kelas gitu. Dan itu seketika Umi benar-benar nangis, nangis bener yang ya Allah terima kasih masih engkau tolong gitu kan, masih engkau tolong. Itu temen aku juga ikut nangis gitu karena dia juga sama-sama panik dan malah nyaranin untuk transfer. Wah, ampuh ya Allah, parah banget. Itu saking kita kemakannya ya sama hoax itu iya gitu. iya 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 Nah, iya. itu udah pengalaman berharga banget Bu, pokoknya. Heeh, Ya, pengalaman itu kan berharga banget. yang bikin apa yang bikin orang jadi yang tadinya nggak apa-apa bisa bisa jadi ngefeknya tuh bisa bisa mengubah sesuatu gitu kan. Iya Kebayang nggak betul. kalau misalnya karena berita hoax misalnya gitu orang itu akhirnya bertindak bodoh atau bertindak vulgar Iya atau betul. bertindak sesuatu hal yang akan Mm, merugikan dia seumur umur gitu kan karena berita hoax betul. gitu. Nah, itu kan apa benar-benar salah satu hal yang sebenarnya membodohi diri kita sendiri gitu. Karena kita tuh memang ya bukan kita apa ya? Banyak banget yang tabayun atau mau verifikasi berita tuh jarang gitu, Mi.
Jadi Jarang, ketika dapat iya. berita langsung aja ditelan gitu Mi, nggak pernah Mm-mm, langsung. tar dulu, bener nggak? Ya gitu nggak pernah gitu dulu Mm-mm. gitu. Ya termasuk aku gitu, kalau mendapat berita tuh langsung ngeiyahin dulu gitu kan. Padahal sebenarnya jangan gitu kita tuh, gitu nggak boleh kayak begitu. Betul. Betul. Itu sih mudah-mudahan teman-teman ini dari situ Umi pengalaman berharga banget ya, Bu. Jadi Umi Ya nggak betul nggak betul. serta-merta kalau misalnya kayak nomor telepon baru terus kayak gitu-gitu udah mulai waspada Mhm, aja. Kalau mhm, mhm. diangkat telepon tersebut gitu apa panggilan masuk diangkat tapi kalau udah macem-macem berita macem-macem apa segala macem udah nggak Umi percaya itu udah langsung di-cut Mhm, aja mhm, langsung dimatiin atau maaf Pak saya lagi di mhm, jalan mhm. atau maaf Pak saya lagi meeting apa gitu udah selesai gitu Mhm, semenjak mhm, itu mhm. tuh semenjak kejadian itu gitu karena itu kan Iya. lumayan tuh kena mental banget atau mana Ya ada ya pastilah, orang yang pasti. seorang ibu yang dapat berita anaknya kecelakaan sampai dibilang sampai apa pendarahan di kepala di otak harus segera operasi bla bla segala macem lah itu ya Allah luar biasa. Dan ternyata si orang itu jadi sebelum nelfon Umi itu nelfon dulu Abi. Berarti dia dapat database aku dong dan Abi kan gitu kan. Itu yang luar biasanya gitu Oh, kan. Berarti dia untuk melancarkan kayak tipu daya serangan. muslihatnya itu dia Mhm, benar-benar mhm. mencuri lah. Jadi menyalahgunakan database database yang itu kan milik ibaratnya milik sekolah ya, milik sekolah gitu. Abi itu kebetulan lagi nggak ngangkat telepon gitu, tapi dapat akhirnya cuma di WhatsApp doang, di WhatsApp langsung konfirmasi ke Umi gitu. Ceritanya kayak gitu. Karena kan Mmm, Umi yang lagi ada di Bandung kan, Umi yang ngantar jemput mhm, Abi mhm, kerja di sana. Jadi alhamdulillah tertolong. Nah, mmm, kalau mhm, bedanya nih, kalau laki-laki ketika dia dapat berita-berita yang kayak gitu, jadi yang mulai mhm, masih mhm, bisa berpikir jernih gitu, Ambu mhm, masih bisa mhm, berpikir jernih terus kemudian dia secara logisnya dia cari-cari tuh tar dulu nih sebelum aku percaya mhm, berita ini aku confirm dulu dong ke orang yang lagi ada di Algifari kan gitu kalau mhm, aku mhm, mhm. karena saking panik dan temen aku itu kan nggak ada kepikiran kayak gitu Ambu malah ya pada tangis-tangisan pada pada udah Iya, lagian sampai kalau kebayang aku tuh gitu, Teh Tince kalau udah panik tuh kayak apa deh, aku mah udah kebayang dah. iya iya benar kan Ambu. Bikin heboh seantero, komplek. Iya, kebayang dong orang yang namanya dapat berita anaknya seperti itu gitu, Iya siapapun iya iya. pastinya bakal kayak gitu. Cuman yang aku kodarullahnya itu adalah temen aku pun sama gitu sama. Jadi sama dia Mmm, itu mhm, malah ya Allah gitu sampai mhm, ada mhm. berapa di rekening. Udah ngirim nomor rekening Ambu, udah nyaris m-banking gitu bener-bener. Ya ampun aku bilang astagfirullahaladzim. Ya Tapi Allah ya masih Allah. bener-bener Allah Firma memang tolong. iya gitu ya kalau ke rumah sakit kita teh harus nyimpen deposit gitu kan sebelum ada tindakan. Betul kan? Ya, caranya apa namanya? Aduh Caranya orang brengsek jahat banget tuh orang. melancarkan melancarkan operasi tipu muslihatnya itu benar-benar memang super dahsyat. Kita tuh sampai nggak Betul. kepikiran gitu ya, nggak kepikiran kita dibohongi atau apa gitu kan. Iya, Ya iya. kepikirannya dia kan ngakunya sebagai guru Al-Ghifari itu yang ini ya apa ya yang bikin kita tuh sangat percaya dan kebetulan emang Umi nggak nyimpen semua nomor nomor HP gurunya kan gitu. Mhm, 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 Jadi mhm, mhm. ya begitulah. Ya mudah-mudahan ini juga jadi pengalaman teman-teman ya yang Betul, betul. apa jadi kewaspadaan lah buat teman-teman suatu waktu teman-teman tuh di kayak gituin sama orang udah bener-bener tapi ada loh Ambu yang sampai akhirnya transfer 40 juta, transfer berapa puluh juta itu jadi Iya, iya mereka ada itu Mi yang kebobolan, mereka itu ada banyak. melancarkan gitu. Mhm, Tipu muslihatnya itu sampai benar-benar banyak korbannya waktu itu zaman dulu itu banyak banget korbannya Ambu. Ya Banyak iyalah banget. yang dibawa anak atau pasti weh. Mm-mm. Yang kayak Umi Iya, mah pasti banyak banget. iya betul. Dan Thank alhamdulillahnya, you Kak Veno. Mhm. dan alhamdulillahnya karena Umi itu suka lagi-lagi Umi suka ngerasa GR-nya Umi itu adalah bahwa terima kasih ya Allah mungkin engkau menolong tuh asbab kan cara Allah menolong itu ada asbabnya ya Bu ya Mhm, ada mhm, asbabnya mhm, mhm. mungkin cara engkau menolong
Engkau masih menolong aku ya Allah gitu dari tipu daya muslihatnya orang-orang jahat ini. Mm-mm, Dan mungkin salah satu asbabnya itu adalah apa Umi lagi-lagi Umi selalu berpikir bahwa terima kasih ya Allah Engkau masih menolong aku. Semoga ini adalah asbab dari apa-apa yang istiqomah aku kerjakan setiap paginya gitu kan kayak mm-mm, ibaratnya rutin sedekah itu benar-benar menolak bala terus mm-mm, kayak rutin duha itu juga memberlimpahkan rezeki kayak gitu-gitulah ya mm-mm, jadi eh, itu mm-mm, boleh jadi salah satu GR-nya kita tapi itu yang membangun mm-mm, diri kita untuk membangun sikap mental agar kita tuh jangan mm-mm, pernah lepas untuk memberikan yang terbaik walaupun sekecil apapun gitu ya mm-mm, katakan mm-mm. sedekah subuh atau itu duha duha pagi Nah, kayak gitu betul, gitu betul, zikir pagi betul, alma surat gitu-gitu itu betul, sih Bu betul, betul. pelajarannya tuh Iya, seperti iya, itu. iya. Nah, mungkin itu salah satunya juga sih, Mi, karena apa amalan kita juga gitu kan yang menjaga kita. Cuman ya memang di sini juga apa ya seperti respon itu ya memang harus dilatih sih, Mi ya. Mm-mm. Apa hal-hal kayak gitu tuh orang tuh memang belum bisa nih menghadapi yang begituan tuh gitu. Tapi Mm-mm, ternyata mm-mm. memang tetap itu tuh kita tuh harus mampu untuk menghadapinya agar kita tidak terjebak dengan satu kesalahan yang akhirnya menyesal. Nah ini kayak budaya tentang share dulu cek nanti juga masih nih sampai sekarang gitu kan. Begitu Mm-mm, dapat betul. berita yang sensasi gitu ya menarik Mm-mm, atau benar apa enggaknya langsung di share gitu main share aja gitu mm-mm, mm-mm. Iya ceknya betul. mah nanti aja gitu share dulu cek nanti Kalau budayanya terkait, gitu. iya kalau terkait kayak kayak misalnya konten doa atau misalnya apa ya hal-hal motivasi, mungkin Mm-mm, mm-mm. baca langsung share juga nggak ada masalah ya karena itu Iya apalagi betul. sumbernya tuh jelas kayak misalnya kita mungkin follow follow apa namanya link-linknya ini ya apa channel-channelnya Media-media yang resmi ya Ustadz Mi ya narasumber resmi channel-channel lah resmi ibaratnya. Ustadz itu bisa kita bantu share kan karena itu Mm, insya Allah akan menjadi pahala jariah kita tapi kalau misalnya iya kayak berita-berita yang nggak jelas juntrungannya apa segala macam ya baiknya sih di cross check dulu gitu iya 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 dan kalau supaya misalnya nggak ini menjadi bahan sesuatu yang belum benar adanya ternyata ada kunci yang harus kita apa harus kita pastiin dulu gitu sebelum kita mm-mm. menjadikan bahwa itu benar. Jadi kadang-kadang si headline beritanya ini Mi suka suka ada kata kuncinya ternyata Mi Mm-mm. heboh gitu, Mm-mm. terbongkar, wajib Mm-mm. tahu, segera Mm-mm. sebarkan. Nah ini nih yang Mm-mm. apa yang suka menjadi jebakan buat kita kita untuk Mm-mm. share Mm-mm. dulu cek nanti gitu. Karena kan kita mah Mm-mm. seneng yang sensasional teh ya, gitu. Iya, iya. Dan kita juga harus mengetahui juga bahwa tidak semua informasi yang kita terima tuh harus disebarkan lagi gitu. Kan Mm-mm. kadang-kadang kita dapat BC nih, sebarkan gitu kan ada perintahnya gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. yang apa yang seneng share dulu cek nanti mah langsung sebarkan. Mm-mm. Mm-mm. Ya, Iya, tapi kalau iya. misalnya kita yang benar-benar menjaga kredibilitas gitu kan, pasti kita cek dulu nih ya ke narasumber yang resmi atau cari data yang valid gitu. Benar apa Mm-mm. enggak Mm-mm. ini gitu kan. Kalau memang benar Mm-mm. ya udah gitu di-share ulang. Nah, itu ya, Iya, hati-hati ya iya. guys untuk Betul. menerima berita-berita Iya, hoax dan sensasional. betul. Udah hampir jam 8.3 38 nih Ambu. Iya, Ambu Yes. mungkin ada satu conclusion dari obrolan kita pagi ini. Mm-mm. Silakan Ambu. Ya, dari sini sih saya cuma pengen menyampaikan bahwa di zaman yang penuh informasi, kita tidak hanya butuh pintar, ya teman-teman, tapi juga bijak. Ya, jadi Mm-mm. Iya, pintar aja nggak cukup kalau misalnya kita tidak membuat diri kita tuh jadi lebih bijak dalam menerima berita gitu. Tidak iya, semua yang iya. viral itu harus dipercaya, ya apalagi zaman sekarang gitu kan. Dan tidak semua yang kita tahu harus disebarkan karena kemungkinan besar itu juga yang kita tahu belum tentu benar gitu kan Mi dan Mm-mm. untuk menjaga kebenaran adalah salah satu dari keimanan kita jadi
kalau merasa kita ragu-ragu dengan kebenaran tersebut, nggak usah diteruskan gitu. Nah, itu adalah menjadi salah satu dari kebaikan yang bisa kita berikan kepada banyak orang. Ya kan? Semakin banyak orang tahu kan semakin bahaya Mi kalau berita itu hoax gitu kan. Iya, kalau beritanya hoax. Dan bisa membuat efek negatif kepada banyak orang. Gitu Umi ya. Mari kita berdoa Oke, bersama untuk menutup butir ini. oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak pagi hari ini. Kita akhiri segmen butir pagi hari ini dengan sama-sama berdoa pastinya. Ya, Nah, teman-teman, yuk hadirkan hatinya, hadirkan apa pikirannya, lupakan sejenak apa hal-hal yang memang saat ini sedang dihadapi. Mungkin ada yang sedang menghadapi ujian-ujian yang tidak mudah. Fokus dulu pada doa, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita panjatkan di pagi hari ini dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. ya. Baik, kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu teman-teman. Yuk, astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Tabarakta rabbana bis salam ya dal jalali wal ikram. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Allahumma yasir wa la tu'asir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami sadar ya Rob, kami ini adalah makhluk yang lemah, yang tiada daya dan kekuatan kecuali dengan perkenan Engkau. Kami tidak terbiasa ya Rob dalam menerima ujian berat di kehidupan ini, sehingga kadang kami lalai dan kami tidak kuat menghadapinya ya Allah. Maka ya Rob, berilah kami kekuatan ya Rob untuk bisa menghadapi apapun hal yang berkaitan dengan ujian darimu ya Allah. Ya Allah, apapun yang membuat diri kami menjadi lalai karenanya, atau apapun yang berita yang membuat diri kami menjadi terjerat dan terbelenggu karenanya ya Rob, maka lindungilah kami daripadanya ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kecemasan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal zubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rizal. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kecemasan, dari pikiran yang selalu negatif, dari prasangka yang tidak baik ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari rasa takut, dari eh, rasa kekurangan yang berlebihan ya Allah. Hadirkan di dalam hati kami rasa cukup ya Allah, rasa cukup dengan apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur terhadap apapun yang telah Engkau karuniakan kepada kami di setiap saatnya, di setiap harinya. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat dan petunjuk darimu ya Allah, karuniakan kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa memberikannya dan berbagi kembali bersama sesama manusia ya Allah, yang pastinya membutuhkannya dari kami ya Rob. Ya Allah, jadikan kami ya Allah, pandaikan kami ya Allah, dan jauhkan kami dari kedunguan ya Allah. Di Ramadan ke-8 ini ya Allah, berikan kami karuniamu ya Rob, karunia yang terbaik ya Rob darimu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang
taat untuk mengerjakan saum Ramadan dan juga mengerjakan sholat lail ya Allah, dan beri kekuatan kepada kami di setiap malamnya ya Rob, untuk bangun di tengah malam melaksanakan sholat lail dan juga melaksanakan sahur, dan jadikanlah itu semua sebagai bekal kami ya Rob ketika menghadapmu kelak. Ya Rob, jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang menerima ampunanmu, rahmatmu, dan keberkahanmu di Ramadan tahun ini ya Rob. Dan ketika Engkau pertemukan kami dengan Lailatul Qadar ya Rob, maka ya Rob, karuniakanlah ya Rob kami anugerah Lailatul Qadar itu yang kami sadari dan kami yakini penuh ya Rob bahwa ia lebih baik dari 1000 bulan. Rabbana hablana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin